berjamaah. Sahnya sholat berjamaah, kita sembahyang di sini nih, ya. Pengen apa suruh mundur yang sebelah sini khususnya nih. Yang sebelah sini pengen suruh mundur, cuman yang sebelah sana loh. Repot kita mau bilanginnya. Nah, pas kesempatan malam ini, biar rapi kita punya sholat nih. Ya, biar rapi sholat kita, ibadah kita jadi sah. Di dalam pelajaran yang dulu, yaitu tentang syarat sholat berjamaah, sebelum kita membahas masalah apa yang akan disampaikan oleh sahibul kitab, yaitu fasal yang berkaitan dengan kitab yang kita biasa baca setiap menggantikan salah satu guru kita yang gak hadir. Nah, di dalam syarat sahnya sholat berjamaah, si makmum nggak boleh mendahului imam. Udah lewat itu pelajarannya, ya. Si makmum tidak boleh mendahului imam. Nah, mendahului dengan apa? Yang kita jelasin kemarin-kemarin emang nggak sempat, ya. Mungkin faedahnya kita ngulang-ulang pelajaran begini. Yang dulu kita nggak jelasin, nah sekarang kita baru jelasin. Ya, namanya manusia, makhluk khata' wa nisyan, kita lupa juga ngejelasin. Nah, kita baru ingat nih, syarat sahnya sholat berjamaah, si makmum tidak boleh mendahului daripada imamnya. Mendahului, yang dianggap mendahului itu dengan apa? Dengan tumpuan. Imam tatkala diri bertumpu dengan apa? Itu. Bertumpu dengan kaki. Ya, bertumpu dengan kaki. Tatkala itu kaki yang paling ditumpu bagian depan atau bagian belakang? Tumit. Maka nggak ada orang sembahyang jinjit begitu, kakinya gitu, sirkus. Ya, orang sembahyang biasa kakinya rata, itu yang ditumpu dengan apa? Dengan tumit tuh. Tumit. Jadi seorang makmum nggak boleh mendahului dengan tumitnya si imam. Ini ma'ruf deh. Kita sholat nggak ada yang mendahului tumit imam. Ya, nggak ada yang mendahului daripada tumit imam. Ini kalau dalam keadaan berdiri. Tuh. Dijelasinnya kalau dalam keadaan berdiri. Terkadang imam berdiri, makmumnya duduk. Tatkala imam berdiri, makmumnya duduk. Jadi syaratnya sahnya salat berjamaah, si makmum tidak boleh mendahului daripada imam. Tumpuannya si imam tidak boleh didahului dengan tumpuannya si makmum. Perhatiin kalau kita diri sholat gimana. Makanya nih kadang-kadang kamu sudah di sini, mundurnya dari situ deh. Atau sudah di sini juga nggak apa-apa. Tapi bangunnya buru-buru. Imam bangun buru-buru bangun. Padahal kan sunnahnya tatkala imam bangun naik ke atas, baru kita angkat kepala kita tuh naik ke atas. Sunnahnya begitu. Ya, sunnahnya begitu. Tapi kenapa? Ya, aneh kadang-kadang barengin imam. Karena tatkala kita sujud, ya imam kakinya di garis ini nih, tuh di garis tuh ya, garis soft. Kita di belakangnya. Tatkala kita sujud, kita bertumpu dengan apa? Kepala, tangan, dengkul. Tuh. Coba praktekin dulu, diri lah. Ini diri itu. Ini imam. Maaf dulu, ini nggak ada kiblat dulu. Ini kakinya di sini kakinya. Tatkala itu sujud gimana itu sujud? Itu di belakang situ. Lagi, situ udah cukup. Nah situ, imam kan di sini, ya. Sujud itu sujud. Ini sujud. Nah, itu tatkala sujud bertumpu dengan mana itu? Dengkul dan tangan tuh. Dengkul, tangan, tumbuh. Kaki nggak begitu berat, nggak bertumpu dengan kaki. Tatkala itu imam kakinya di sini nih. Ngeduluin imam nggak? Batal sholatnya. Tuh, batal sholatnya. Tatkala imam berdiri, tatkala imam masih sujud, nggak batal. Kenapa? Tumpuannya imam sama kita keluar di depannya si imam. Si syaratnya sholat berjamaah nggak boleh mendahului. Berapa kali itu munduran kan? Nanti deh pengajian yang berikutnya kalau dapat kesempatan, baru dapat kesempatan. Sekarang mumpung ingat, nggak boleh itu. Ini di dalam apa namanya? Di dalam syarah kitab ini kita baca sedikit biar kita tahu sandarannya dari mana itu. Sandarannya dari mana dalam kitab ini dikatakan yang dimaksudkan tidak boleh mendahului imam,
Dikatakan wabit fidzalika an la yataqaddam al-ma'mum, tidak boleh mendahului si makmum tidak boleh mendahului bijamini ma'tamada alaihi ala juz'in min ma'tamada alaihi imam. Si makmum tidak boleh mendahului bagian daripada tumpuan yang ditumpu oleh imam dengan tumpuannya si makmum. Paham nggak? Kayak tadi itu. Si makmum bertumpu dengan apa? Dengan dengkul tatkala sujud. Bertumpu dia dengan dengkul. Pala mungkin bebannya nggak terlalu berat. Yang berat itu dengkul dan tangan. Ya, dan tangan beratnya itu. Kaki orang ada cuma asal naruh doang kan begitu. Nempel doang di situ. Nah, kemudian dikatakan dhabitnya katanya nggak boleh si makmum mendahului semua yang dia tumpu dengan apa? Tumpuannya si imam. Fil qiyam aw ghairihi, baik dalam keadaan berdiri atau selain daripada berdiri. Wa in ikhtalafa, jelas nih. Wa in ikhtalafa, walaupun keadaannya beda. Keadaan apa? Keadaan posisinya. Si makmum terkadang dalam keadaan sujud, si imam dalam keadaan diri, atau sebaliknya. Ya, atau sebaliknya. Makmum masih berdiri, imamnya udah sujud, berarti udah jelas tuh. Jauh kita, nggak mendahului dia tuh yang demikian. Ya, dikatakan ka'ankana al-imam masalan qa'iman, contohnya nih. Ya, ka'ankana al-imam masalan qa'iman, contohnya imam dalam keadaan berdiri. Wal makmum sajidan, jelas ini. Jelas, imam dalam keadaan berdiri, wal makmum sajidan. Wa fi hadzal halah, dan dalam keadaan seperti ini qad yataqaddam al-makmum. Si makmum terkadang dalam keadaan seperti ini mendahulukan imam. Idza lam ya'tamid, jadi katakan idza lam ya'tamid al-makmum ala qadamih. Kalau si makmum itu tidak bertumpu dengan tangannya, susah dengan kakinya. Bertumpu dengan kaki gimana? Apa, dengkul sama tangan sama jidat asal nempel. Ya, asal nempel. Tapi kalau dengkulnya harus apa? Kalau jidat harus apa? Bukan asal nyentuh aja, ada beban sedikit. Tapi ditumpunya dengan apa? Tumpunya dengan kaki. Kalau misalkan seperti itu, nggak apa-apa, nggak batal. Cuma nggak ada orang yang bisa. Ya, waktu dia sujud, dia ngeberatin yang paling berat bagiannya dia kaki. Usah, bisa nggak coba nih? Hah? Kalau sakti nih. Nggak bisa kan kita? Kaki ini lututnya maksudnya. Bukan, kaki ini kalau misalkan perut telapak kaki nih, jari jemari, ya jari jemari yang kita beratin di jari itu, bukan lutut, kaki. Kira-kira bisa apa kagak? Nah, tatkala itu kita mendahului imam nggak? Imam dirinya Allahu Akbar, kita masih sujud. Apalagi orang-orang yang yahan untuk sujud dibaca doa panjang, orang udah imam udah walaupun amin masih sujud juga, masya Allah. Tidak hitam sih, masya Allah. Ya, nah itu nggak boleh. Ya, terlalu lama, cukup baca subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, kecuali emang imamnya nggak ngerti, imamnya jahil, panjang banget sujudnya, lama banget sujudnya. Ya, haram itu nggak boleh. Ya, bisa jadi haram. Sujud terlalu lama bisa jadi haram. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Mu'az bin Jabal, afatlah anta ya Mu'az, engkau mau membuat fitnah Mu'az. Jadi sahabat-sahabat kan, ya Rasulullah SAW, mana dagang siangan, ambil barang di pasar udah habis semuanya. Akhirnya membuat orang-orang takutnya dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, khawatir nanti orang pada nggak mau sembahyang berjamaah gara-gara itu. Maka ditegur. Alhamdulillah ada kejadian seperti itu. Jadi pelajaran buat kita bagi si imam, kalau menjadi imam jangan terlalu lama. Rasulullah SAW yang kekuatannya masya Allah, tapi kalau sembahyang dengar anak kecil nangis, cepetin sholatnya. Kalau masa aku udah biarin dia tinggalin dunia, ya Allah. Ya, ada sesuatu yang yang bisa menggugurkan atau kehilangan daripada harta, dianjurkan kita. Bahkan di dalam sholat syiddatul khauf kita diajarin kalau barang kita dicolong, ambil, rebut. Sholat lagi terusin. Misalkan handphone kita taruh depan, ya samping kita main jamret aja, kabur lari kita ambil tuh. Tapi jangan teriak, diubah kita ambil, udah taruh lagi, sholat terusin. Gak batal tuh, itu boleh dalam keadaan sholat. Diajarin dalam kitab boleh, tapi nggak boleh kita bicara tatkala itu. Jadi paham ya?
nggak boleh kita mendahului imam. Nah, kalau bisa satu hasta katanya antara kaki kita dengan kaki imam itu satu hasta begini. Cukup kita kiranya sekedar dengkul kita. Dengkul kita itu kalau kita kalau kita sujud di kakinya imam, ya di kakinya imam. Nah apalagi dia udah duduk. Tapi kalau dia udah duduk nih, imam tadi di sini nih, imam kakinya di sini. Waktu dia duduk di mana? Duduk imam kaki di sini. Maaf ya. Tuh, imam dia duduk, maju lagi terus. Oh, ya duduk. Nah, tatkala duduk nggak dikatakan batal si makmum, belum dikatakan batal. Imam padahal di sini nih kakinya. Itu dengkulnya udah mendahului daripada tumit imam, belum dikatakan batal. Tatkala duduk, ya. Batalnya kapan nih? Batalnya kalau dia diri bertumpu dengan dengkul atau dengan tangan. Dengan tangan kan sunnahnya kita bertumpu dengan tangan. Kalau kita bangun tuh sunnahnya kita i'timad ala yadih, bertumpu dengan tangan. Tatkala itu kita nggak amalin itu sunnah. Kalau misalkan kita dapat ya sampai begini, mau mundur nggak bisa kita. Udah perlu dari sini juga. Kita bangunnya biar nggak batal, coba cara gimana kalau bangun biar nggak batal? Imam kakinya di sini nih, imam kakinya di sini. Biar nggak batal gimana bangunnya? Nah itu batal. Biar nggak batal, bukan biar batal. Biar nggak batal. Itu tatkala bangun tuh dengkul, jangan bersandar dengan dengkul. Hah? Angkat kaki, cak ikan itu. Naik nggak pakai memberatin dengkulnya, maksudnya jangan bertumpu dengan dengkul dengan kakinya aja. Bisa. Duduk berdiri. Hah? Sebetulnya bisa. Oh, gimana? Sebetulnya bisa. Bagaimana, Bu? Kalau orang yang masih muda punya tenaga. Iya. Kalau orang yang tua kan bisa. Ya. Nah, ini coba kita. Gini nih. Ya, bangun nih. Paham. Tuh, bangun itu. Nggak batal soalnya. Dimundurin. Oh ditarik. Dimundurin nggak batal. Ditarik. Iya. Satu tangan. Jangan begitu. Jangan Begitu. Maju tangan. Maju tangan. Ini yang harusnya lagi Maju tangan. ditarik aja ke pari kita. Walhasil ya, nggak boleh mendahulukan nih kita nih sholat ya, nggak boleh mendahulukan dengan imam ya apa yang dibebani oleh imam dengan beban kita, gitu ya. Nah di sini katakan contohnya ulangi lagi, karena al imam masalan imam dalam keadaan berdiri wal makmum sajid dan makmum sujud. Fi hadzal halah, dalam keadaan seperti ini qad yataqaddama makmum telah mendahului daripada imamnya. Ya ala imam idza lam ya'tamidil makmum, kalau si makmum tidak bersandar ala qadamai, pada telapak kakinya, kedua telapak kakinya. Bal ala rukbatih wa yadih, akan tapi dia bersandar dengan rukbatih, dengan dengkul dan kedua tangan. Wa kadza fi nuhudihi indal qiyam, begitu juga tatkala dia mau berdiri tadi tuh. Indal nuhudi lal qiyam kebanyakan mendahului. Tapi orang yang seberang sana tuh mau itu sejajar aja tuh. Kita pengen disuruh sejajar tuh, sejajar sama dia. Rapat, kita mundur, tarik lagi suruh sejajar. Nah yang gitu tuh kita takbiratul ihram antara belakangan itu. Bila sembahyang baru kita ikuti di belakangnya. Nah aman dah tuh. Kalau yang tadi bangun kita mufarokoh gitu. Ternyambung lagi di atas. Niat mufarokoh jangan, nggak boleh. Niat mufarokoh tuh sambung lagi, sambung lagi. Itu talak bisa canda, main-main itu. Nggak boleh. Kalau misalkan tatkala itu kita nggak bisa, ya gimana nih, daripada batalnya mufarokoh nggak apa-apa. Ya dalam keadaan darurat seperti itu. Wa kadza fi nuhudi lal qiyam falyatanabbah lahu tuh. Perhati nih. Suruh hati-hati kata saya kita, falyatanabbah, maka perhatikan masalah seperti itu. Gara-gara seperti itu kita batal sholat kita. Ya, nggak sah sholat berjamaah. Maka dikatakan syurut sihhatis jamaah sab'ah. Syarat sahnya sholat berjamaah. Syarat sah sholat berjamaah. Berarti kalau dia mendahulukan berarti nggak sah sholat berjamaahnya. Begitu juga baik laki-laki ataupun perempuan. Nah itu sekedar peringatan bagi kita kalau kita mau melaksanakan sholat berjamaah. Itu kan berapa kali, sekali aja batal. Batal. Sekali aja. Mau 2 kali. Sekali aja batal, tapi lagi 2 kali begitu. Ya, maksudnya gimana? Kalau 2 kali berturut-turut mendahului imam batal. Bukan, ini bukan masalah gerakan, bukan masalah apa.
kita nggak boleh syarat sahnya sholat berjamaah, kita nggak boleh mendahului imam. Mendahului imam dengan apa? Dengan berdirinya imam tatkala kita berdiri, atau kita sujud, kita mendahului imam di dalam beban yang kita bebankan tatkala sujud. Imam bebannya waktu sujud di kaki, kita bebannya waktu berdiri, imam bebannya di mana? Di kaki. Kalau kita sujud, kita bebannya di mana? Kepala, dengkul, tangan, itu beban kita di situ. Nah, beban kita nggak boleh mendahului daripada bebannya imam. Yang imam bebankan tatkala itu di kaki, nggak boleh mendahului. Begitu hati-hati. Ya, jadi nggak boleh mundur sedikit, nggak apa-apa. Kita mundur. Ya. Yang belakang nggak tahu, mana nggak ada proyektor gitu nih. Walhasil begini yang belakang ya. Tatkala syarat sahnya salat berjamaah, kita ulangi lagi nih, apa yang depan pada paham, yang belakang apa? Syarat sahnya salat berjamaah, si makmum tidak boleh mendahului daripada imamnya. Ya, makmum nggak boleh mendahului daripada imamnya. Mendahului dengan apa? Tatkala berdiri, dua-duanya berdiri, nggak boleh mendahului tumitnya. Tatkala berbeda daripada sholatnya, ya tatkala berbeda, imam dalam keadaan berdiri, makmum dalam keadaan sujud, si makmum tidak boleh mendahulukan dengan apa yang dibebankan oleh si makmum dengan bebannya imam. Tahu nggak? Imam bebannya di mana? Di kaki, telapak kaki, tumitnya. Si makmum bebannya di mana tatkala sujud? Kepala, tangan, dengkul tuh bebannya situ tuh. Nggak boleh didahului dengan tumit, nggak boleh mendahului daripada tumitnya imam. Jadi gimana? Mundur lagi. Sembayangi berdua, mundur. Agak jauhan dikit, jangan setapak. Jangan cuma ditapak, mundurin lagi. Begitu. Sekedar segini nih, satu hasta sekiranya kita waktu kita bangun tuh nanti dengkul kita nggak mendahului daripada tumitnya imam. Yang sekiranya nanti kita bangun, dengkul kita nggak boleh mendahului daripada tumitnya imam. Kalau dengkul kita mendahului tumit imam pun batal sholat kita. Kita udah buru-buru nih sujud, imam bangun. Ya kita bangun juga. Tatkala kita diri, ya dengkul ya tangan. Dengkul atau tangan. Tangan kita mendahului daripada dengkulnya si imam. Kalau cuma naruh doang tangan gitu, dia dirinya begini tangannya, ya dirinya begini, nggak apa-apa. Nggak batal sholatnya dia. Karena beban tatkala itu adanya di mana tuh? Si makmum adanya di kaki. Kakinya nggak mendahului daripada kakinya si imam. Mungkin jelas yang belakang. Ya, pada paham ya? Kalau itu dia berdiri sehat. Kalau saat dia berdiri kuat kemudian, saat dia kuat waktu berdiri, kemudian di bagian rukun yang lain dua-duanya berdiri. Iya. Kemudian imam ini ada kondisi yang membuat dia hanya pas bacaan dia berdiri aja, Fatihah dia berdiri, kemudian sisanya dia duduk. Imam duduk. Dia. Mau apa? Ukuran batasannya gimana? Batasannya imam duduk, si makmum berdiri, nggak boleh mendahului dengan apa? Tatkala itu. Tatkala duduk nggak boleh mendahului pantatnya. Pantat imam, ya. Dengan apa kita beban kita di mana tuh? Tatkala kita berdiri beban kita di mana? Ya, di kaki. Kaki kita nggak boleh mendahului pantatnya imam. Oh, tapi itu ya, imam duduk tahu-tahu, kita mundur. Yang belakang juga mesti tahu diri nggak mundur juga, atau ntar waktu sujud dimundur sedikit aja nggak batal sholatnya, mundur setelah kan, ya dikit itu gerakan yang ringan yang tidak membatalkan daripada sholat kita. Kalau memang imam tahu-tahu dia nggak kuat baca kemudian diduduk.